Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Salam sejahtera terucap teriring doa. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kami ucapkan selamat siang, hadir kembali bersama kami Jejak Digital NU Muntilan. Bersama saya Joko Kartikanusa dalam acara podcastan siang dalam rangka kita sowan ke beberapa tokoh khususnya di Kecamatan Muntilan ini, dan kebetulan pada siang hari ini kita akan bersama berbincang tepatnya di Polsek Kecamatan Muntilan. Dan acara pada siang hari ini disiarkan langsung di Mapolsek Kecamatan Muntilan. Untuk selanjutnya nanti kita akan berdialog, tepatnya nanti kita akan sharing bersama, dan bersama kami telah hadir beliau Bapak Kapolsek Muntilan, yaitu Bapak Mudianto. Nanti kita akan mengenal beliau secara lebih dalam dan juga program-program yang menjadi program dari Polsek Kecamatan Muntilan. Sebelumnya masih selalu kami tunggu atensi dari sahabat-sahabat semua, terutama bagi sahabat NU Muntilan, baik melalui akses Facebook NU Muntilan maupun IG NU Muntilan, dan seluruh sahabat-sahabat Facebook dimanapun berada. Baik, langsung saja pada kesempatan awal ini akan kita sapa dan akan kita gali lebih dalam tentang profil atau biografi beliau Bapak Kapolsek Kecamatan Muntilan. Untuk itu, mari kita ikuti bersama. Pak Mudianto, selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, kita di awal ini obrolan santai dulu ya Pak J. Nah, kita obrolan santai, tapi insya Allah nanti banyak hal yang dapat kita ambil sari dari dialog pada siang hari ini. Baik Bapak, yang pertama Bapak sebagai Kapolsek di Kecamatan Muntilan ya Pak J. Kami ketahui bersama, mungkin sebagian masyarakat di Kecamatan Muntilan pada khususnya ini mengetahui bahwa Kapolsek Muntilan ini adalah beliau Bapak Mudianto. Untuk itu akan kita mengenal lebih dalam sosok beliau. Untuk yang pertama kali, monggo kepada Bapak kami mohonkan untuk dapat memperkenalkan diri, terutama dari profil biografi Bapak, mulai nama, kemudian keluarga, dan mungkin domisili Bapak untuk saat ini. Monggo Bapak dipersilakan. Terima kasih Mas Joko waktu yang diberikan pada saya. Sebelumnya selamat siang buat teman-teman yang berada di manapun Anda berada, terutama di Muntilan dan di luar daerah Muntilan. Akan saya perkenalkan ya, tadi disebutkan saya adalah nama Mudianto, pangkat kami AKP, jabatan kami sebagai Kapolsek Muntilan. Kalau pendidikan saya terakhir S2 ya, dari sarjana hukum. Lalu Magister Manajemen ya. Kebetulan sama Joko kemarin tahun 18 juga telah melaksanakan non haji ya. Alhamdulillah. Lihatkan yang penting buat kita sendiri. Terus yang selanjutnya Mas Joko, adapun tempat tinggal saya, wong desa saya Mas Joko di Dusun Senden ya. Dusun Senden, RT 2 RW 1 di Desa Senden. Mungkit ya Pak? Ya, Senden Mungkit, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang. Dari sini kurang lebih ya 6 kilometer lah. Jadi nggak terlalu jauh, nggak terlalu dekat. Kebetulan untuk istri saya satu ya sampai sekarang, sejak dulu sampai sekarang juga satu, masih utuh ya. Nama Ibu Ratnaningsih. S1 dari SPD ya, sarjana pendidikan. Kebetulan istri saya ngajar juga
di SD Sawangan ya. SD Sawangan. SD Mangunsari 1 Sawangan. Oh, ngaten nggih nggih. Setiap harinya dia ngajar berangkat pagi bersama. Nggih. Terus untuk anak saya ada 2 ya, perempuan semua, kebetulan perempuan semua. Yang satu nama Novita Dewi Stianingsih ya. Itu kelahiran 90. Itu sekarang dia adalah bekerja di salah satu rumah sakit Muntilan. Di RSU Muntilan, yaitu seorang bidan. Tidak jauh dari sini tentunya. Bidan RSU Muntilan. Kalau suaminya juga sama dengan saya, anggota Polri di Polres Magelang. Polres Magelang. Namanya Arif Kurniawan. Pangkat Arif Kurniawan. Terus selanjutnya yang kedua anak saya Herawati Kusumaningsih. Kelahiran tahun 95. Kebetulan dia seorang polwan dinas di Polda Jateng. Suaminya juga polisi juga. Wah, ya, komplit ini. Namanya Agung Yudiawan ya. Kalisari. Itu Mas Joko. Kalau kami pendidikan dari kepolisian ya. Pertama kami ikut Staba Milsub. Lulus tahun 84 Mas Joko. 84. Kebetulan pendidikan saya ada di Watu Kosek dulu. Watu Kosek. Ya, terus kembali alhamdulillah saya kembali ke Polda Jateng, tempatkan di Polwil, nggak tahu kita dinas di Muntilan. Awal-awal saya tuh pertama kali 84 sampai 89 kurang lebih 5 tahun dinas di Muntilan. Sudah di Muntilan ya. Iya, di Muntilan. Kebetulan saya dulu SMA-nya juga di Muntilan Mas Joko. Di SMA Negeri 1 Muntilan kalau sekarang ya. Sekarang nggih. Terkenal juga dengan SMA Ponggol ya. SMA Ponggol, tempatnya di Dusun Ponggol. Itu saya dulu jebolan di sana. Terus saya pindah akhirnya terakhir ya dari sini di Serumbung kurang lebih 1 tahun. Di Serumbung. Iya, Polsek Serumbung. Terus kami pindah di Polres Magelang. Kurang lebih 2 tahun. Pindah di Candi Mulyo. Babin Kaptipas di Candi Mulyo kurang lebih 1 tahun. Terus pindah di Mungkit. Mulai 92 sampai 2004, 12 tahun. Saya dinas di Mungkit. Dinas terlama nih Pak. Iya, 12 tahun terlama di Mungkit. Karena tempat satu nggak di Mungkit, nggak tahu kok dinasnya juga di Mungkit, jadi kebetulan saja. Bisa ngirit lah, ngirit ekonomi segalanya. Jarak tempuhnya dekat. Kadang-kadang kalau makan siang pulang makan di rumah. Seperti itu. Terus selanjutnya kami sekolah Secapa di Sukabumi 9 bulan Mas Joko. Sukabumi ya. 9 Terus bulan. Kami pulang ke Polda. Dinas di Cilacap pernah saya ngalami dinas di Cilacap. Pernah di Cilacap juga. Sebagai Kanit Reskrim di sana selama 2 tahun. 2 tahun. Sudah lama kami pindah di Polwil Kedu. Ditempatkan di 2 tahun di kota itu Polres Kodia Magelang. 8 tahun saya di sana. 8 tahun nggih. Ngalami di Kodia Magelang itu dinas 8 tahun. Baru kemarin 2000 berapa? 16 saya pindah di Candi Mulyo. Kapolsek Candi Mulyo. Terus 2017 kebetulan saya di sini. Di Muntilan sampai sekarang kurang lebih sudah berjalan 4 tahun. 4 tahun nggih. Itulah sejak 2017 ya Pak di Kecamatan Muntilan. Saya mulai sekarang sampai di sini. Nggih, baik pemirsa, luar biasa. Tadi beliau Bapak Kapolsek sudah menceritakan ya tentang perjalanan beliau hingga saat ini beliau bertugas sebagai Kapolsek di Kecamatan Muntilan beserta beliau menyampaikan tentang keluarga. Ya, ini tentunya sangat luar biasa dari mulai istri beliau ini juga seorang PNS ya Pak nggih, guru nggih, seorang guru, kemudian putri-putri beliau ini juga bertugas. Artinya semua anggota keluarga dari Bapak Mudianto ini adalah karir semua. Ya, di sini luar biasa dan tentunya sangat menginspirasi kita semua pemirsa. Nanti ini tentunya lebih jauh juga akan ada sesi nih Pak tentang motivasi tentang perjalanan karir ini Pak. Baik. Kemudian yang selanjutnya ini Pak. Dalam perjalanan proses dari Bapak meniti karir ini katakan lagi. Tadi juga Bapak menyampaikan Bapak pernah bertugas di Cilacap nih Pak nggih. Yang artinya secara dominasi sekian kali bertugas ini kan tadi Bapak ngendikakan
banyak yang berada di area Magelang, tapi ternyata juga pernah bertugas di Cilacap selama 2 tahun ya Pak nggih. Selama 2 tahun. Nun sewu, kalau bisa diceritakan juga. Nah, ini tentunya dengan tugas Bapak yang berada di luar daerah waktu itu, Ibu juga sudah PNS nggih di sini nggih. Nggih, artinya Bapak dinas di sana menetap selama 2 tahun. 2 tahun. Kemudian keluarga tetap tinggal di sini di Magelang. Anak-anak di Magelang. Oh, nggih. Saya sendiri di sana. Oh, ngaten, nggih. Nggih, luar biasa. Jadi ya kalau ditawari ya Pak ya, tentunya juga memilih yang dekat ya Pak nggih. Tetapi mungkin sebuah tempaan juga proses ini tentunya juga sebuah penguatan mungkin ya Pak nggih, sebuah penguatan di mana sosok Bapak ini menjadi sebuah figur atau seorang figur yang luar biasa ini juga karena mungkin sebuah pengalaman tentunya juga di luar daerah Kabupaten Magelang ini dengan kultur tersendiri. Ya. Mestinya kan berbeda ya Pak di Muntilan kultur di Cilacap, kemudian di Magelang di Muntilan, tapi karena masih dalam terorganisir dalam sebuah kelembagaan khususnya di kepolisian ini, tentunya standar-standar dari sistem kerja Bapak juga sama ya Pak ya. Protokolernya sama. Baik pemirsa, untuk yang selanjutnya ini Bapak, sekiranya tadi agak menarik ini Pak, mungkin kita karena format juga santai ya Pak. Saat masuk waktu zuhur tadi Pak, kalau tidak salah nggih, apakah benar? Kita sempat mendengar nggih Pak suara azan di ini musola nggih, musola Al Ikhlas di Polsek Muntilan ini. Ini Bapak yang azan ya Pak nggih. Ya kebetulan saja saya. Ya. Karena ada acara biar agak cepet terlalu gitu. Ketinggalan. Nggih. Nah, sisi lain Bapak ini Pak, selain dalam hal kedinasan ini bertugas di kepolisian khususnya di Polsek Muntilan saat ini, bisa kami ketahui juga dalam hal apa ya istilahnya sosial Pak ini Pak, sosial kemasyarakatan, tetapi frame-nya di luar kedinasan Pak. Nah, ataukah mungkin pengalaman secara organisasi ya Pak nggih? Ini Bapak mungkin bisa menceritakan lah atau pengalaman-pengalaman atau justru karena Bapak seorang tokoh nggih, seorang figur. Lah ini di masyarakat tapi tidak dikaitkan dengan kedinasannya, Pak. Mbak Bila bisa diceritakan ini, Pak. Oh, nggih. Ya, makasih ya. Ini kegiatan sosial kemasyarakatan ya. Iya. Kalau kami di desa kami ya, di Dusun Senden. Iya. Ini kebetulan kami sudah 5 kali ini ya. Iya. Juga dipercaya dengan masyarakat untuk setiap tahun tulan kami ditunjuk ketua panitia kurban. Wah, ketua panitia kurban. Terkumpul 3 sapi 1 kambing ya. Untuk tahun ini. Tahun ini. Ya. Oh, akan dipotong besok. Iya. Jadi alhamdulillah memang kami ya dengan masyarakat ya bisa bekerja sama. Di desa ya. Bisa ngomong masyarakat apa maunya. Nah, kita bisa menjembatani. Ya darahnya dadi wong tua lah ya memang dituakan. Yang dituakan. Terus kalau di kepolisian kami sering juga melaksanakan bantuan-bantuan sosial. Kami mengupayakan ya kemarin berupa beras, sembako ya. Termasuk nasi kotak dari Polres bantuan kita drop ke masyarakat juga ya. Jadi untuk pandemi Covid ini memang kita harus berhati-hati, terutama kita jaga kesehatan, protokol kesehatan supaya kita tidak tertular maupun menularkan daripada Covid-19 ini. Karena sampai sekarang tidak akan habis-habis ya. Nggak tahu selesainya kapan. Ya semoga aja cepat selesai. Karena di Muntilan ini mulai kemarin juga ada yang terkonfirmasi positif 1 ya di salah satu desa Sedayu. Untuk itu kami betul-betul pada masyarakat Muntilan mari kita jaga kebersihan ya, selalu protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker ya, jangan selalu berkerumun, kurangi kumpul-kumpul, termasuk kegiatan-kegiatan mungkin kemarin menjelang Idul Adha nanti malam ada takbir ya. Ya mohon silakan takbirlah di masjid-masjid saja. Nggak usah pawai-pawai kumpul-kumpul berkerumun-kerumun, siapa tahu ada yang kena positif daripada corona kita kan tidak kelihatan. Jangan sampai
warga, yang penting kita jaga kesehatan, kita ngeman ya. Kita utamakan mundilan ini betul-betul masyarakat supaya sehat, jangan mudah kena tertular daripada COVID-19, karena sampai sekarang obatnya belum ada ya. Hanya kita menghindari saja lah, mengurangi, menghindari. Makanya kegiatan apapun, mari termasuk resepsi, mantenan ya, kita harus betul-betul sesuai protokol kesehatan. Silakan, karena sudah ada kemarin surat edaran Pak Bupati Magelang nomor 1628 yaitu tentang perizinan tentang usaha atau kegiatan apapun yang melaksanakan kegiatan, silakan dilaksanakan izin. Yang pertama dari gugus tugas desa, yang kedua dilanjutkan ke gugus tugas kecamatan, nantinya akan dilanjutkan ke gugus tugas kabupaten. Di situ ada tim, ada dinkes ya, ada dari Polres, kabupaten, kejaksaan di situ. Nah, itu suatu tim untuk menentukan supaya betul-betul di area yang akan dilaksanakan jangan sampai hanya diizini saja, namun tetap dimonitor, standarnya dicek, dilaksanakan sesuai standar, dimonitor kegiatan nih. Kalau nggak monitor mungkin ada teguran dan sebagainya, supaya masyarakat, intinya semua Magelang itu harapan sehat. Bahkan semua, tidak Magelang, kalau perlu Jawa Tengah, se-Indonesia kita harapkan sudah corona aja, semuanya corona tuh betul-betul cepat entek. Itu aja dari saya. Monggo Mas Joko. Baik pemirsa, tadi ini juga sudah merupakan himbauan ya dari beliau Bapak Kapolsek. Nah, di mana memang pandemi COVID-19 ini masih melanda di negeri kita, di Indonesia, bahkan di belahan dunia. Ini secara grafik ternyata memang masih penurunannya mungkin fluktuatif, jadi menurun, meningkat lagi. Nah, ini tadi sudah ada himbauan-himbauan dari beliau Bapak Kapolsek, yang tentunya kita sebagai warga khususnya di Kecamatan Muntilan, di Kabupaten Magelang, dan kami juga menghimbau ya untuk semua warga masyarakat Indonesia lah, khususnya bagaimana kita menyikapi COVID ini ya, memang harus benar-benar memperhatikan standar protokolernya. Nah, ini tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kapolsek tentang berbagai macam kegiatan yang dimana kita harus mentaati, utama juga saat kita mau melaksanakan, karena sebenarnya sudah diperbolehkan tapi dengan standar protokoler ya Pak Ji. Artinya ada perizinan dari desa, kemudian dinaikkan hingga sampai nanti mungkin ke kabupaten ya Pak Ji. Ya, monggo untuk saudara-saudara semua, sahabat-sahabat semua, tentunya ini menjadi sebuah perhatian. Karena mungkin kita, karena durasi cukup lama, sudah sekian bulan ya Pak Ji. Sebenarnya masyarakat ini juga katakanlah bosen nggih Pak nggih. Kemudian janjane corona endi wong ya ora ketok. Tetapi angka dari grafik tentang COVID-19 ini sudah juga meningkat terus ya Pak nggih. 100.000 lebih. Dan ini tidak mainan ya Pak nggih, tidak mainan. Ini memang sebuah wabah yang sangat berbahaya. Untuk itu mari ya kita beruntunglah, kita masih bisa merasa bosen. Daripada terkena COVID kita terus tidak bisa merasakan bosen, artinya nanti sebagai korban ini lebih tidak kita harapkan tentunya seperti itu. Baik Bapak, yang selanjutnya mungkin akan kita sapa dulu untuk pemirsa melalui kolom komentar di Facebook. Saya Pak nggih. Baik, sahabat Facebook semua, di sini ada Bu Desma, ada Ibnu IPPN Unepen, Muslimat NU Unepen, kemudian ada Majelis Taklim Nailul Hidayah. Ini semuanya hadir menyimak. Terima kasih atas kehadirannya. Ada Mas Muhammad Rahibi Hartono JR, kemudian ada Mas Joko Samudro, Mas Huda juga hadir. Nah, Mas Bebku, Mas Habibmu, Mas Habib kita semua, duh marai kalingan nek urung duwe SIM. Waduh ini Pak, ini ada sebuah komentar dari saudara kita ini ya. Duh marai kalingan nek urung duwe SIM. Mumpung di sini ada Pak Kapolsek, nanti akan kita kupas ini nanti tentunya. Kemudian ada Mas Joko Samudro, salam hormat Bapak Kapolsek Muntilan, injih pikantuk salam menika Pak nggih. Ada Mas Iskandar Putra hadir nggih. Nggih, matur sembah nuwun. Mbak Sani Kuratulaini nyimak dari Terminal Muntilan, nggih, sambil bergiat sambil menyimak nggih, matur sembah nuwun. Mas Eri Bluetooth, kemudian ada Mas Noki setengah sadar, polisi sahabat masyarakat. Wah, tentunya ini ya.
tentunya. Kemudian ada Mbak Anissa Diahandayani, Mas Nurul Yeni, Jane Maju Muntilan, salam kemanfaatan. Matur suwun, Mbak Anissa nyimak dari Radio Merapi Indah. Oh nggih, sedang tugas nggih Mbak Anissa nggih. Matur suwun. Permata Macanan, Pemuda Permata Macanan Tanjung Muntilan hadir Pak. Salam hormat dari kami. Nggih, untuk Bapak Kapolsek nggih. Ada Mas Solihin Sidik, Mas Fatadi, Jane Maju, NU Taman Agung. Mas Fatadi, sehat selalu Polisi Indonesia. Amin, amin. Matur suwun. Mas Solihin Sidik, Muntilan untuk Indonesia. Nggih, kita bersama-sama tentunya. MTS Marif 2 Muntilan, NU Taman Agung. Polisi melindungi melayani masyarakat. Matur nuwun Pak Kapolsek pencerahannya. Nggih. Ada Bu Siti Rohmah hadir, matur suwun. Mas Eri, terima kasih Pak Kapolsek pencerahan dan informasinya. Tetap selalu berjuang dan pengayom masyarakat. Hidup Kepolisian Indonesia. Nggih, terima kasih kami ucapkan. Mas Johan saja, mohon info Pak Kapolsek kondisi Kamtipmas Muntilan selama pandemi. Nggih, nanti tentunya akan kita bahas ini nggih Pak nggih. Dan ada Fataya Tanjung, ini selalu melindungi dan mengayomi. Nggih, tentunya kita nanti bersama Kepolisian Indonesia dan masyarakat kita bersama-sama melangkah dan mensukseskan program-program dari kepolisian tentunya seperti itu. Baik, kembali lagi kepada Pak Kapolsek ini nggih. Yang selanjutnya tadi kita melanjutkan dalam kondisi pandemi ini Pak. Nggih. Dan salah satunya juga ada komentar dari saudara kita ini melalui akun Facebook, dan juga kami tidak lupa menyapa untuk yang dari IGNU Muntilan, selamat bergabung, selamat siang. Di kondisi Covid ini Pak, posisi kepolisian yang artinya berkorelasi dengan masyarakat maupun petugas-petugas yang lain ya Pak nggih. Standarisasi protokoler, apakah nusewu Pak, ini setiap hari juga dari Polsek ini khusus menangani dalam hal Covid ini ada patroli dan lain sebagainya, kemudian penertiban. Nah ini koridor bagaimana Pak yang kira-kira menjadi himbauan supaya tidak terjadi apa nuwun sewu nggih bahasa kami supaya ringan ben ora diciduk polisi, ibaratnya semacam itu Pak. Atau langkah-langkah terhadap masyarakat tentunya yang masih belum bisa memaksimalkan tentang protokoler atau protokol tentang Covid ini, standar protokol tentang Covid ini, apakah teguran langsung di tempat ataukah harus ada kemudian pemanggilan di kantor dan bagaimana? Nah ini mungkin bisa Bapak sampaikan ya Pak. Terima kasih Pak Joko. Kalau untuk protokol kesehatan khususnya pandemi COVID-19 atau COVID-19, kemarin juga kami laksanakan penertiban bersama Pak Camat, Pak Danramil dari Dinkes Kabupaten, Puskesmas 1 Taman Agung. Kebetulan kemarin kan pas pasaran hari Kliwon ya. Selasa Kliwon itu kemarin kami melaksanakan ya pembagian masker kepada warga ya. Termasuk stiker-stiker di kendaraan kita pasang untuk hati-hati, selalu jaga. Himbauan ya Pak. Himbauan masyarakat supaya tetap memakai masker. Kami berikan kemarin ada 300-an masker. Kita bagi-bagi di terminal. Berapa titik ini ya Pak? Atau 1 titik? 2 titik. Terminal sama di pasar burung. Karena pasar burung saya lihat ya terlalu berjubel di sana. Pusat keramaian tentunya otomatis kita amankan dengan kita memberikan masker. Sedangkan untuk kegiatan kami rutin patroli apapun kita tetap Pak, nggak ada permasalahan. Hanya kita gunakanlah salah satunya yaitu selalu membawa masker. Seperti ini ya kita pakai dimanapun berada. Dan juga tadi pagi kami juga baru saja penertiban dengan lalu lintas ya, operasi patuh. Khususnya para pengendara ya sepeda motor sepanjang Jalan Pemuda yang dari barat ke timur. Nah, kita berikan himbauan, kita sebagian kita tindak di situ ya, supaya nantinya ke depan tidak terlalu membahayakan, karena itu kan Jalan Pemuda itu Mas Joko kan, itu kan satu arah, satu jalur, kok sampai 2 arah. Nah ini yang sangat-sangat membahayakan, menerobos ya Pak. Apalagi sekarang ada operasi patuh kemarin ya, tanggal 26 sampai nanti tanggal 5 Agustus. Ia akan berakhir ya. Mudah-mudahan masyarakat semuanya berhati-hati di jalan. Kalau bepergian hendaknya ya surat-surat kendaraan dibawa, helm dibawa ya. Nah, termasuk ini tadi nggih Pak nggih. Masker ingat belum punya SIM. Lah ini himbauannya ini Pak. Gampang mau nyari SIM tuh, yang penting dasarnya ya umur 17 tahun. Harus
Itu 17 tahun, kalau kurang belum boleh. Terus bawa KTP nanti di sana untuk care dokter di sana langsung melaksanakan uji SIM. Sehari selesai, nggak sampai sehari, ya. Paling-paling 1 jam, 2 jam paling lama sudah selesai di sana. Tiap hari ada. Tentunya harus ada kompetennya ya Pak, karena mau memegang SIM ya Pak. Bisa itu kan diantaranya uang pembayaran di bank. Biar itu memang masuk negara itu. Jadi memang harus demikian ya. Silakan kapanpun, mulai dilayani Senin sampai hari Sabtu. Untuk kondisi dilayani. Seperti ini sudah pelayanan tetapan ya Pak ya. Diterima semuanya, ya dilaksanakan. Yang penting kita di kantor seperti Mas Joko Presani di penjagaan tuh. Makanya tak bikin pembatas. Letter L itu ya, 2 meter kali 4 meter pembatas kaca. Nah itu supaya apa? Masyarakat yang minta pelayanan ke kita, laporan apapun, pengaduan, nah itu supaya tidak terlalu berdekatan. Kalau mungkin batuk-batuk kan berbahaya. Proteksinya ada. Proteksinya ada, kita tutup dengan kaca yang ada. Ya minimal karena kita juga harus menjaga lah, jangan sampai kita terkena. Secara bagaimanapun, termasuk anggota polisi juga sudah ada yang kena COVID-19. TNI kemarin juga ada. Kalau Mas Joko Preso di mana pendidikan Secapa di Bandung termasuk juga kita kemarin Secapa di Sukabumi. Nah itulah contoh-contoh. Bahkan kami tadi malam lihat TV ya, di kantor DPR di DKI ditutup karena ada yang terkonfirmasi positif, termasuk kantor Komnas HAM tuh ditutup juga, disemproti pakai hand sanitizer. Nah itulah memang COVID-19 ini masih ada, nyatanya dan tidak ada, pandang bulu Pak. Tidak pandang bulu, Pak polisi bisa kena ya. Makanya kami untuk antisipasi ya, kita sebagai anggota polisi dinas harus sementara pakai lengan panjang. Nah ini contoh untuk antisipasi. Nah dulu kan masih ada pakaian pendek-pendek PDA tuh. Selama yang pendek tidak usah dipakai. Pakai yang panjang. Nah ini contoh-contoh yang seperti ini. Itu untuk mengurangi tertularnya seperti ini ya. Mas Joko ya panjang-panjang. Ini semuanya panjang anggota Polri Mas, dilihat. Tidak ada yang pendek. Ini antisipasi kita untuk menjaga supaya tidak mudah terkonfirmasi. Itu Mas Joko salah satu caranya. Luar biasa. Ini tadi himbauan dari Bapak Kapolsek. Kembali lagi masih berkutat tentang pandemi COVID yang tentunya karena grafiknya memang terus saja masih terpantau. Bahkan Nuwun sewu, kita kemarin mengetahui bersama bahwa Kabupaten Magelang ini juga merah atau bagaimana ini Pak? Untuk Kabupaten Magelang merah lagi. Sempat ke kuning, merah lagi ya, kuning, merah, sudah kuning lagi, hijau, merah lagi. Nah, ini tentunya hari ini tambahnya agak banyak ini. Ya, kita ketahui bersama pemirsa bahwa grafik ini ya memang kenyataan. Jadi kalau kita sebenarnya menginginkan kenyamanan, segera kita akan terbebas dari wabah ini ya, mari bersama-sama tentunya. Bukan hanya petugas, tapi kita sebagai masyarakat tentunya juga harus mematuhi aturan-aturan standar protokoler yang ada, tentunya seperti itu. Kemudian tadi Bapak perlu ini kami tekankan lagi karena hubungannya juga dengan penertiban ya Pak. Tadi Bapak menyampaikan dan kita sempat menyinggung tentang masalah SIM ini ya Pak. Tadi katakan adalah bahwa minimal adalah 17 tahun. Tapi pada kenyataannya nuwun sewu Pak, kita juga masih melihat banyak bahkan saat ini itu pelajar ya Pak, pelajar usia anak sekolah ini juga sudah berkendaraan bermotor. Nah ini himbauan Bapak, Mbak Bilih bisa disampaikan di sini karena apakah memang itu menjadi kebijakan yang toleransi atau bagaimana atau memang ya sebenarnya tidak boleh seperti itu Pak. Monggo Bapak. Ya terima kasih Mas Joko. Jadi anak-anak di bawah umur itu memang betul-betul tidak boleh naik kendaraan. Boleh hanya bonceng. Sudah kami sampaikan beberapa saat yang lalu. Karena belum punya SIM, umur belum ada 17. Itu sangat-sangat membahayakan. Karena anak-anak kecil SD SMP kurang hati-hati di jalan. Kadang-kadang kita wis ngati-hati ya di pinggir ngati-hati tuh kok ditubruk. Nah tabrakan tuh jadinya. Nah anak-anak yang membahayakan seperti itu. Termasuk juga ya anak-anak SMA ada yang belum punya SIM ya. Kemarin silahkanlah saya mohonkan untuk bisa berusaha mencari SIM supaya kita tenang ya.
Karena setiap saat dilayani di Polres Magelang. Iya, iya, iya. Terus juga ya Mas Joko ya, saya sampaikan dikit nih. Iya, iya. Masalah Kamtipmas di Muntilan ini yang sering terjadi tadi disinggung ya. Iya. Itu yaitu terutama masalah penipuan. Ya hati-hati. Kita misalnya transfer uang, sejumlah uang misalnya dia digoda untuk bisa bekerja di Angkasa Pura kemarin ada itu 4 juta rupiah kasihan. Ya dia kirim sejumlah uang, nggak taunya nomornya sudah diblokir, dihubungi sampai di sini sudah diblokir. Terus juga untuk pembelian barang kulkas kemarin, untung nggak banyak, 650.000 secara online barang nggak dikirim, akhirnya ke sini. Ya akhir-akhir ini tolonglah antisipasi kita pembelian barang ya, pembayaran apapun, kita ndak kenal, ndak usah ditransfer lah. Baru tahu-tahu di HP kadang-kadang kita terlalu percaya karena tergoda. Harganya agak murah. Nah, harganya agak murah, terus akhirnya cepat-cepat dikirim. Setelah dikirim dia baru sadar, waduh, ndak ada balasan, telepon sudah dihubungi, ndak on lagi. Nah, tapi sudah kena aja Pak. Sudah kena di sini kasihan. Terus juga itu yang paling kasihan itu sasaran pedagang-pedagang. Itu ada kemarin satu kejadian di Ngulon itu. Dia pulang dari Sleman keadaan sudah kosong bawa alasannya dia nih ya ngaku-ngaku polisi nyetop di depan. Padahal dia berpakaian preman. Langsung bentak-bentak. Jadi pedagang ini kan langsung don takut. Dibentak alasannya apa? Karena tadi kamu nyerempet saya sampai 2 kali. Nah, saya polisi minta suratnya, coba ambil dompetnya, diminta suratnya uangnya, nanti diambil ke Polsek Muntilan. Polsek Muntilan. Orangnya ayak ke sini, orangnya yang melakukan penipuan tersebut, yang aku polisi tidak sampai ke sini, ditunggu berapa hari nggak datang. Baru dia sadar, ya. Ya lain kali seperti ini tolonglah kepada siapapun. Kalau tidak kenal ya, jangan mudah percaya. Jalan satu-satunya yang terbaik ya tanyakan saja kalau dia berpakaian preman ya, punya kartu tanda anggota Polri tidak, coba saya lihat. Nah dia udah gergapan. Kalau dia nggak punya nggak usah dilayani ya. Silakan tabrakan itu urusannya lalu lintas, silakan panggil lalu lintas ke sini atau langsung Bapak nggak usah diberikan suratnya. Ayo kita ke Polsek atau langsung kita ke Pos Lantas Muntilan bareng-bareng. Pak, harus ada prosedurnya ya tentunya. Kemarin tuh diminta suratnya, langsung diminta duitnya sekalian. Kasihan, barangnya sudah habis ya. Terus yang terakhir kali juga dengan STNK tersebut itu 1 minggu yang lalu, nggak jauh dari sini ya, ada pedagang rokok. Itu juga alasannya dimintai utang. Pak Kapolsek utang rokok ono jan kurang ajar. Pak Kapolsek mengatasnamakan Pak Kapolsek. Wah. Pak Agus ngono padahal saya enggak nama Pak Agus. Gampangannya Agus ngono nah. Enggak taunya ibu penjual rokok tersebut kok ya diberikan 6 rokok bungkus, terus saya ninggal STNK nih, nanti diambil di Polsek. Nah, enggak taunya dia ke sini ternyata orang itu bukan suruhan kami. Kami tidak pernah hutang-hutang di sini ya. Utang rokok, utang makanan dan sebagainya. Juga kemarin warung ya, ada satu warung itu diutangi atas nama Pak Kapolsek, pesen nasi catering. Ya, nasi kotak bawa sini jumlah 40. Pada hari Minggu 40. Kemarin ya. 40. Saya dibel enggak ya, makanya sampai sini juga itu nasinya. Iya, sampai sini. Aduh. Saya nggak pesen apa-apa, tolong nek pesen apa-apa, makanya saya berikan nomor pada kesempatan kali ini ya, rekan-rekan yang pendengar pemirsa dimanapun berada ya, mumpung kita ketemu, saya berikan nomor HP. Misalkan ada orang-orang membawa nama-nama saya ya, utang menjelekkan nama saya, langsung telepon saya. Langsung ditelepon saja. Ya, kalau tidak punya nomor kartu anggota, langsung diamankan. Ya kita yang datang, akan kita datangi. Ya, nomor saya ya. Nomor pemirsa, silakan. Saya sampaikan. 081. 081 391 895 238. Saya ulangi 081 391 895 238. Itu baik WA maupun nomor telepon. Langsung terhubung kepada Pak Kapolsek. Saya. Siapa tahu nanti orang-orang tersebut
masih bawa nama-nama saya, tolong langsung telepon saya bisa tangkap diamankan kan cepet. Boleh foto kirim ke saya, nanti tak parani. Langsung difoto yang bersangkutan ya. Minimal piket sini langsung ke lokasi tersebut ya. Kasihan ya karena hal-hal seperti ini jangan sampai berterus-terus. Kasihan warga masyarakat Mundian dan sekitarnya. Kita menciptakan supaya aman, kondusif, tapi masih ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Situasi COVID Corona seperti ini saja masih menyusahkan orang lain. Apalagi ya Pak Joko dengan tindak-tindak kriminal yang lain ini. Makanya saya gedeng lah carane. Ini masih lidik. Kita bahkan dari Serso pakai kerombong ya, jalan kosong. Siang hari, kadang malam hari supaya dia tertangkap ya. Jadi kita mimbo-mimbo. Ciri-cirinya ya sementara ini yang saya terima, pelaku tersebut memakai kendaraan Vario warna putih. Warna putih. Warna putih, helmnya abu-abu, terus pakai masker warna coklat, masker coklat, pakai jaket jean, celana jean, sepatu coklat. Nah, biasanya orang tersebut ciri-cirinya seperti itu. Mungkin kalau suatu saat seperti saya bisa orang tersebut pas berbuat, langsung kita tangkap. Tentunya ini juga kerjasama antara masyarakat dengan pihak kepolisian ya. Baik pemirsa, ini tadi merupakan ini sudah ke termin yang sebenarnya akan kita ulas di belakang, tapi sudah tersampaikan dan inilah pentingnya bahwa kita juga harus memperhatikan tentang keamanan ya. Apalagi tadi Bapak Kapolsek juga sudah menyampaikan kondisi wabah COVID-19 ini ya sebenarnya menyusahkan lah istilahnya ya Pak karena tentunya grafik perekonomian ini juga ada perubahan lah dari sebelum-sebelumnya, apalagi kalau ini ditambah dengan laku-laku kejahatan. Ini tentunya akan meresahkan masyarakat dan merugikan tentunya seperti itu. Untuk itu mari kita sebagai masyarakat khususnya yang berada di lingkup Kecamatan Mundilan, kita harus bersinergi bersama. Nah ini tadi sudah disampaikan juga dengan nomor kontak ya, kontak WA maupun telepon. Seandainya seperti yang diceritakan atau disampaikan oleh Bapak Kapolsek ini terjadi sesuatu, mari kita juga gerak cepat sebagai masyarakat. Karena kalau kita hanya pemakluman, lah ini kita juga tentunya kehilangan jejak ya Pak. Jadi kita gerak cepat saja, bahkan tadi sudah silakan ambil langkah, difoto kemudian dikirimkan. Nah ini sebagai bukti otentik juga seperti itu. Kemudian dalam hal kita bersinergi, kita bekerja sama antara masyarakat, kepolisian. Dan tentunya begini Pak Kapolsek yang perlu kami tanyakan mungkin juga kita kan juga mengenal adanya komunitas-komunitas masyarakatan ya Pak. Nah ini yang mungkin sering juga disebut dengan mitra kepolisian. Nah komunitas kemasyarakatan ataupun organisasi-organisasi ini yang bagaimana Pak yang diistilahkan dapat bermitra dengan kepolisian, apakah ada standarisasi atau pokoknya organisasi ataupun komunitas semua bisa melakukan interaksi yang di situ juga bisa mengadakan mitra dengan kepolisian atau bagaimana? Monggo Bapak. Ya kita buka dirilah mitra kerja kepada masyarakat. Memang kita dari Polri tidak bisa bekerja sendirian tanpa bantuan masyarakat. Adapun yang mitra kita kerja ya di Mundian ini cukup banyak ya, terutama depan tuh PMI ya, relawan-relawan itu. Terus juga dari rekan-rekan Linang Sayang, Senkom, termasuk Linmas itu, termasuk dari rekan-rekan Banser ya, itu juga kita sering komunikasi, bertemu di mana saja. Tak lupa juga rekan-rekan dari ormas-ormas masyarakat ya, ada juga sekarang Mundilan Bersatu. Silakan ya. Yang penting tujuannya untuk mengamankan, menjaga supaya Mundilan tetap kondusif. Nah, itu kan bagus ya. Apapun tujuannya baik untuk menjaga keamanan Mundilan, itulah komunitas teman saya. Memang itu kita cari sebanyak-banyaknya. Tidak untuk berpolitik praktis itu tidak ya. Kita niate ngibadah bersama warga masyarakat untuk menciptakan situasi wilayah Mundilan itu aman, kondusif. Itu tujuan kami. Makanya kami siapapun ya, mungkin ada pramuka juga ada PKS juga,
Bahkan Pak Ogah juga di jalan-jalan itu sering juga kita membantu tugas kita di perempatan menyeberangkan, mengamankan ya, mengurangi adanya mungkin ya jambret karena mungkin ada Pak Ogah di situ, jadi sungkan di sana. Nah itulah termasuk kelancaran arus lalu lintas di situ. Nah itulah mitra-mitra kita. Sebetulnya banyak, ojek-ojek juga mitra kita ya, ojek-ojek banyak Pak. Kalau ada apa-apa mungkin dari rekanan-rekanan ojek itu bisa memberikan informasi ke tempat kita. Jadi kita bisa bertindak ya sesuai yang kita rencanakan sebelumnya. Itu Pak Joko, mitra-mitra kita. Ya, demikian pemirsa. Jadi siapapun, komunitas manapun, manakala kita bisa melebur, kita bisa bersinergi dengan pihak kepolisian, itulah mitra dari kepolisian, tentunya seperti itu. Nah, di sini makanya pentingnya adanya sebuah forum atau yang bisa kita simpulkan adalah sebagai komunikasi, ya Pak. Karena pemberitahuan informasi, kemudian keadaan darurat ini tentunya juga butuh akses cepat seperti itu. Nah, di sini Polsek Muntilan ini tentunya membuka diri dalam hal tentang keamanan, ketertiban demi tercapainya kenyamanan masyarakat khususnya di Kecamatan Muntilan seperti itu Pak. Nah, baik Bapak, sebelum kita lanjut nanti di termin selanjutnya akan kita coba sapa lagi untuk pemirsa Pak. Karena tentunya pemirsa ini memberikan masukan, memberikan komentar ini tentunya juga akan menjadi energi untuk kita juga Pak. Ya, kesempatan baik untuk kita bisa berjumpa. Baik, kita sapa kembali untuk pemirsa. Sini ada MI Ma'arif, matur sembah nuwun. Polisi juga sahabat pelajar. Oh anjir leres, polisi juga sahabat pelajar dari MI Ma'arif Gunung Pring Muntilan ini. Kemudian ada Mas Irsad Jaipong absen, matur sembah nuwun. Mas Hirnadi Sasmoyaji, Pak Dadi matur sembah nuwun. Dumham Pratama, Grabak Nyimak, Ibnu IPPNU Nepen hadir, matur sembah nuwun. Karisma Semaken, remaja Semaken hadir, tetap bersemangat berjuang mengayomi masyarakat. Bravo Kepolisian Indonesia. Matur sembah nuwun. AB Amrin Fitri Haryanti hadir nggih Bu Fitri, Bu Kepala SD Terpadu menika matur sembah nuwun. Kemudian ada Mas Deni Septa Nyimak Karawang hadir. Matur sembah nuwun. Jauh di Karawang sana hadir nyimak dan tentunya juga komen nggih. Selalu aktif. Kemudian ada Mas Lukman Bandar Helm, polisi juga manusia biasa. Mari saling menghargai. Salam hormat Polisi Indonesia. Nah, ini nggih Pak nggih, termin penting ini nanti sedikit kita sentuh ini Pak. Kemudian ada Rajin Maru, ini nyimak. Oh, ini ada nomor ataukah nomor Bapak tadi nggih? 081391895238. Nggih, oh nggih. Nah, ini dituliskan di papan komentar, ini nomor Bapak Kapolsek, monggo. Nah, ini Mas Rohibi juga menuliskan ya nomor Bapak Kapolsek Muntilan. Kemudian ada Mas Awaludin Setiaji nggih. Selamat siang, sugeng siang, ini Presiden Joglojib juga ikut nyimak matur sembah nuwun. Ananta Dewa Orisokla. Salam hormat Pak Kapolsek Muntilan, Bapak AKP Mudianto. Nggih, matur sembah nuwun. Kemudian ada Anita Sufriah. Anita Suf di sini hadir dan nyimak Bapak Kapolsek. Nggih, nyimak Bapak Kapolsek. Untuk yang presenternya nanti nyimaknya di rumah. Istri saya ini, Pak. Nggih. Ya, matur sembah nuwun. TPQ Al Izah Macanan, nyimak Pak Kapolsek, salam sehat manfaat, matur sembah nuwun. Rofiatul Hakimah Edi Van Bosten, salam sehat kesarasan Pak Kapolsek, matur sembah nuwun, hadir dan menyimak. Heru Anto, sehat selalu Pak Kapolsek. Lintang Johar, salam kemanfaatan, matur sembah nuwun. Ya, terima kasih untuk sahabat-sahabat NU Muntilan baik yang berada di Facebook maupun IG atas atensi, komen, kemudian bermain jempolnya. Ini tentunya juga menambah gairah semangat kita di siang yang cukup terik tetapi juga masih cukup dingin. Jadi kita hangatkan suasana pada podcast siang hari ini. Baik, kembali ke Bapak Kapolsek. Ini mungkin di termin-termin akhir ini Bapak, masih dalam bingkai yang kita harus menyelaraskan karena keadaan masih COVID-19. Tadi Bapak menyampaikan bahwa kita harus selalu mengikuti protokol kesehatan, standar protokol kesehatan. Nah, kemudian ini begini Bapak, di penghujung bulan Juli ya, kita ketahui besok hari juga Hari Raya Idul Fitri ya Pak. Yang biasanya ini menjadi sebuah kebiasaan bahwa di Idul Fitri ini salah satunya bentuk kegiatannya ada sholat Idul Adha, ada sholat Idul Adha, kemudian setelahnya juga ada kegiatan mungkin penyembelihan hewan kurban ya Pak. Nah,
Kemudian nanti memasuki di penghujung bulan Juli ini kita sudah masuk di awal Agustus, yang kita ketahui bersama bahwa di bulan Agustus ini merupakan di bulan kemerdekaan Republik Indonesia, dan kita akan memperingati nanti tanggal 17 Agustus adalah hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75. Nah, himbauan yang berikutnya ini Bapak terkait kita khususkan pada 2 event besar ini. Apalagi Agustus ini kan biasanya momentum yang cukup lama nggih, adanya lomba, kemudian nanti di seremoni ataupun upacara, kemudian adanya malam perenungan, kemudian biasanya di Kecamatan Muntilan ini juga diadakan karnaval yang mengundang massa banyak lah, bukan cukup banyak lagi tapi sangat banyak. Nah, monggo Bapak untuk tahun ini karena kita masih dalam kondisi Covid, himbauan dan juga arahan harus bagaimana ini kepada masyarakat Bapak. Oke. Ya, makasih Mas Joko. Saya jawab dulu ya. Yaitu masalah Agustusan. Untuk Agustus tahun ini ya, tahun 2020 di wilayah Muntilan tidak ada kegiatan. Jadi mematuhi aturan anjuran pemerintah. Karena apalagi karnaval dan sebagainya tidak ada. Upacara pun tidak ada. Tidak ada. Iya, nggak ada. Jadi upacara nanti di kabupaten ya sebagian, tidak terlalu banyak. Nanti pusatkan di Kabupaten Magelang. Karena situasi tadi ya Mas Joko masih pandemi COVID-19 ya, betul-betul sangat berbahaya. Jangan sampai nanti kita upacara kumpul-kumpul nggak taunya terus positif 5, positif 4. Grafiknya langsung meningkat nih. Satu lapangan nanti ya di swab atau di rapid test kan kasihan. Itu kita jaga nih. Bar karnaval yang dalan pemuda uyu-uyuan nanti terus ono lagi. Nah, jangan sampai seperti ini. Makanya kita ngikuti anjuran pemerintah. Jadi kegiatan Agustusan walaupun kegiatan olahraga juga belum ada, ini di sini nggak ada. Termasuk kalau dulu sering diadakan di sini Muntilan Expo, hiburan malam di sini. Cukup panjang itu ya, sampai pameran tuh kalau nggak salah 5 hari itu. Ya itu juga tidak ada karena situasinya seperti ini. Jadi kita lebih baik kita utamakan kesehatan dulu. Laras. Lebih baik sehat ya. Walaupun tidak punya duit tapi yang penting kan sehat. Daripada kita nggak sehat tapi uangnya banyak percuma. Kita nggak bisa menikmati. Iya Pak Joko ya. Lebih baik masyarakat mungkin ayo kita kesehatan dulu yang penting. Termasuk juga kegiatan besok kan Lebaran Idul Adha. Tadi sudah tak sampaikan, tidak usah tebiran keliling ya, cukup di masjid-masjid sajalah. Juga kegiatan sholat id, silahkanlah di masjid-masjid. Yang penting jaga protokol kesehatan. Bisa mungkin ya jaraknya 1 meter lah. Coba 1 meter, kadang-kadang tidak bisa. Dan juga yang utama untuk warga masyarakat ini dicamkan nih, yang baru sakit-sakit ya, tidak usah ikut sholat id. Ngono loh, batuk-batuk, mungkin tenggorokan gatal-gatal, demam-demam. Nah, lebih baik di rumah saja lah. Sholat sunat Idul Adha lebih baik di rumah saja. Bagi yang sakit-sakit, jangan sampai nanti menulari teman yang lain. Karena baru betul-betul ini wabah, suatu wabah. Jangan sampai. Seharapan supaya kasihan orang-orang yang sehat. Jadi itu Mas Joko ya, kira-kira untuk kita bisa mengantisipasi kegiatan menjelang Idul Adha maupun kegiatan-kegiatan di bulan Agustus ke depan. Terima kasih Bapak. Baik pemirsa, ini tadi telah banyak kita ulas, mulai dari di awal tadi kita sudah berkenalan dengan beliau Bapak Kapolsek. Nah, ini mungkin monggo masyarakat juga harus mengenal terhadap beliau. Jangan sampai seperti kejadian di jalan ya Pak atas nama Kapolsek, atas nama ini sebenarnya enggak ya, itu ini kewaspadaan. Kemudian tadi juga warung-warung makan. Nah, warung-warung makan tukang catering makan suruh ngantar ke sini ya, kan kasihan menambah dosa itu. Ini langsung Pak Kapolsek juga ini yang menjadi apa Kapolsek, makanya hati-hatilah Kemudian tadi juga disampaikan tentang kita beraktivitas masih dalam rangka pandemi, kita harus selalu mematuhi standar protokol kesehatan. Kemudian mengingat besok kita sama-sama merayakan hari raya Idul Adha. Nah, ini monggo bisa kita antisipasi tadi nanti malam ini monggo takbiran bisa diminimalis,
tidak perlu turun ke jalan ya Pak nggih, tentunya tidak perlu turun ke jalan. Kemudian untuk di titik-titik yang memang melaksanakan takbiran, monggo di masjid-masjid misalkan kita mengundangkan takbir, tetap meminimalisir kedatangan ya, dados artinya tidak berkerumun, intinya seperti itu. Kemudian tetap menggunakan masker, tidak berkerumun, dan karena kita keluar rumah, masuk rumah juga jangan lupa untuk cuci tangan seperti itu ya. Kemudian masuk ke dalam bulan Agustus besok, nah ini sudah ditegaskan, bahkan sudah disampaikan, ini tidak ada bentuk kegiatan. Peringatan kita ya, kita mungkin melakukan tirakatan atau perenungan di rumah saja ya Pak nggih. Kita coba benar-benar merenungi bahwa usia 75 tahun kemerdekaan Indonesia ini juga tidak lepas dari perjuangan nenek moyang kita. Nah monggo kita renungi, kita bacakan doa, kita doa dari rumah masing-masing. Tentunya ini tidak akan meninggalkan sisi kehikmatan kita dalam perenungan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia. Kemudian bahkan karnaval tidak ada, tidak dilaksanakan. Kemudian nanti untuk upacara ini juga hanya dilaksanakan di titik tertentu dengan pembatasan peserta upacara. Baik pemirsa, demikian obrolan dalam bingkai podcast yang hari ini kita bersama Bapak Kapolsek Bapak Mudianto. Tentunya ini menjadi sebuah motivasi dan membangkitkan energi positif kita bersama. Kita sebagai masyarakat khususnya di Kecamatan Mundilan ini, mari kita bersinergi dengan pihak kepolisian demi tercapainya kenyamanan, ketertiban lingkungan khususnya di Kecamatan Mundilan ini. Oh iya Pak Joko, sampai dikit untuk pembagian daging kurban besok. Oh iya, monggo. Ini penting ini Pak. Nah, dalam pembagian daging kurban diusahakan masyarakat tidak usah berbondong-bondong untuk datang ke lokasi penyembelihan. Jadi kalau bisa nanti pemuda-pemuda ya bisa membantu ngedrop daging-daging yang sudah di paket-paket itu untuk dibagikan ke warga-warga masyarakat atau rumah-rumah supaya warga tidak berduyun-duyun kumpul di salah satu titik lokasi penyembelihan untuk saya perlu antri ngambil daging kurban. Antri-antri banyak kan kasihan di situ. Ini sangat-sangat membahayakan. Semua kegiatan yang berkerumun kita batasi, kita kurangi. Tujuannya apa? Satu lagi, kesehatan. Kita utamakan. Itu aja ya Mas Joko. Monggo. Baik, ini tadi yang memang terlupa dan sangat penting karena momentumnya besok hari, yaitu tentang pelaksanaan penyembelihan kurban hingga pada pendistribusiannya. Mungkin di beberapa tempat sudah bisa terformat. Ya kami kemarin juga mengetahui ada Mas mau kemana ini membagikan undangan. Undangan apa ini? Petugas penanganan penyembelihan kurban ini Pak. Jadi sudah berarti yang berangkat tidak semua masyarakat, tidak hanya tertentu yang diundang. Nah ini dalam rangka untuk meminimalisir Pak. Mungkin di beberapa tempat yang masih belum melaksanakan, monggo ini masih ada hari besok bisa dikondisikan karena ini juga merupakan instruksi dari kepolisian yang tentunya sudah berkoordinasi dengan semua petugas khususnya dalam penanganan COVID-19. Baik, kiranya ini tadi pemirsa, dan sekali lagi program podcast yang dalam bingkai kita sowan kepada tokoh-tokoh khususnya di Kecamatan Mundilan dan nanti kita akan kembangkan hingga di wilayah Kabupaten Magelang ini, semoga memberikan berkah kemanfaatan untuk kita semua. Dan yang pasti ini merupakan program yang memang tidak sekedar untuk didengar, tetapi mari kita bersama-sama untuk bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya kami dari Jejak Digital NU Mundilan bersama Bapak Kapolsek dan seluruh jajaran Polsek Mundilan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri dan kita menyambut selamat Hari Raya Idul Adha. Ini kepleset mawon nggih Pak nggih. Tapi tentunya tidak mengurangi ya dari niatan kami. Sekali lagi kami dari Jejak Digital NU Mundilan dan juga kepolisian dari Polsek Mundilan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga pelaksanaan mulai dari takbiran, kemudian sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban dapat terlaksana dengan lancar dan memberikan kemanfaatan, keberkahan untuk kita semua. Dan tentunya memasuki di bulan Agustus, mari kita tingkatkan rasa nasionalisme kita, di mana kita akan memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang
ke-75, meskipun dalam segala kondisi tidak akan mengurangi rasa nasionalisme kita. Demikian Bapak, dan tentunya ucapan terima kasih kami aturkan kepada Bapak Kapolsek yang sebesar-besarnya, dan tentunya kami dalam membawakan acara pada siang hari ini mempunyai banyak kekurangan, kesalahan yang kami mohon maaf yang sebesar-besarnya nggih Bapak nggih. Tak juga kami lupa terhadap para pemirsa di rumah. Demikian pertemuan ataupun obrolan kita pada siang hari ini dalam podcast siang Serawung Jejak Digital NU Mundilan. Saya Joko Kartikanusa undur diri dari live Facebook maupun IG NU Mundilan. Banyak kekurangan, kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La